Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sekarang kita akan belajar bersama-sama. Mari kita simak mengenai konsep infeksi penyakit dari SARS-CoV-2 dan flu burung atau avian flu. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah kita harapkan teman-teman sekalian nanti bisa mampu memahami apa definisi, etiologi, cara penyebaran, patofisiologi, tanda dan gejala, tes diagnostik, serta penata laksanaan dari kedua penyakit ini. Kita akan mulai dari definisi terlebih dahulu. Ya, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, maka kita harus pahami dulu apa definisi atau pengertian dari kedua penyakit ini. SARS itu merupakan suatu sindroma pernafasan akut berat. Artinya sindroma itu berarti sekumpulan gejala-gejala yang menyerang sistem pernapasan kita, di mana ini merupakan penyakit infeksi pada jaringan paru manusia yang disebabkan oleh virus jenis coronavirus ataupun SARS-CoV. Sedangkan penyakit flu burung atau avian influenza itu merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh virus yang secara alami menginfeksi bangsa burung. Dan penyakit ini ternyata eh, eh, virus dari avian ini, ya H5N1 ini, dia bermutasi gen yang tadinya hanya menyerang ke binatang ataupun hewan, ini bermutasi genetiknya ke manusia. Dia bisa menyerang ke manusia. Nah, kalau dilihat dari penyebabnya, SARS itu sendiri tadi disebabkan dari definisinya sudah dikatakan bahwa penyebabnya adalah salah satu dari mikroorganisme di dalam lingkungan sekitar kita, ya ini adalah virus ya. Nah, virus ini jenisnya adalah coronavirus ya, di mana dikatakan jenisnya adalah SARS-CoV ya. Dan dilihat dari klasifikasi virus corona, ini merupakan famili dari Coronaviridae, ya, subfamili dari Orthocoronaviridae, Virinae, ya, virus SARS-CoV-2 termasuk dalam genus Beta coronavirus. Ini menurut Wu et al. 2010. Ya, sedangkan dari penyakit influenza avian influenza atau flu burung, ini virus juga penyebabnya yang termasuk dalam famili Orthomyxoviridae. Virus influenza tipe A memiliki 15 hemaglutinin dan 9 neuraminidase. Kombinasi keduanya memungkinkan munculnya 135 subtype strain virus. Beberapa subtype yang sudah ditemukan antara lain H1N2, H3N3, H5N1, H5N2, H7N3, H7N4, dan H9N1. Strain virus menentukan keganasan virus. Yang dikenal sangat ganas dari subtype dengan H5 dan H7 seperti H5N1, H5N3, dan H7N7. Jadi dari semua jenis tipe, subtipe dari virus influenza ini, teman-teman, yang paling ganas itu adalah tipe yang H5 dan H7, dan salah satunya adalah avian influenza ini atau flu burung, yaitu H5N1. Nah, SARS itu dari ada 7 dikatakan terkait dengan SARS ini yang menyebabkan, ya ada 7 tipe virus corona yang diidentifikasi menjadi penyebab penyakit pada manusia. Dari 7 tipe virus corona tersebut, 4 diantaranya adalah HCOVNL63, HCOV229E, HCOVOC43, dan HKUI yang dapat menyebabkan penyakit pernapasan ringan pada manusia. Jenis virus corona yang dapat menyebabkan infeksi berat pada individu bayi, anak-anak, dan lansia. 2 tipe selanjutnya diantaranya adalah SARS-CoV dan MERS-CoV. Jadi ini adalah jenis virus yang menyebabkan infeksi berat, ya SARS-CoV dan MERS-CoV, yang dapat menyebabkan sindrom pernapasan berat pada manusia.
Tipe virus corona penyebab penyakit manusia yang ketujuh, ya tadi kan dibilang ada 7 tipe tuh. Nah, tipe yang terbaru, tipe yang ketujuh ini yang disebut dengan SARS-CoV-2, ya SARS-CoV-2 yang merupakan jenis virus baru penyebab pandemi COVID-19 di tahun 2020. Nah, sedangkan flu burung atau avian flu itu disebabkan oleh virus avian influenza yaitu H5N1 yang dapat menyebar dengan cepat di antara populasi unggas dengan kematian yang tinggi di kalangan unggas itu sendiri ya. Kemudian bahkan dapat menyebar antar peternakan dari satu daerah ke daerah yang lain. Penyakit ini teridentifikasi bersifat zoonosis. Zoo itu adalah artinya hewan yang menularkan ya dari hewan ternak ke manusia. Jadi kalau kita cari YouTube gitu ya terkait dengan avian flu ini ada yang mengatakan bird flu atau zoonotic flu di mana ini yang disebabkan oleh hewan ya ditularkan dari hewan ke manusia termasuk juga yang ditularkan oleh mohon maaf babi gitu ya ke manusia yang salah satu dari kategori juga H5 ya. Kemudian dari hasil studi menunjukkan unggas yang sakit ya oleh influenza tipe A yaitu subtype H5N1 dapat mengeluarkan virus dengan jumlah yang besar di dalam kotoran hewan itu ya. Kondisi optimal yang membuat virus itu dapat bertahan hidup antara lain di dalam air ya itu bisa sampai 4 hari dengan suhu 22 derajat Celcius dan lebih dari 30 hari pada 0 derajat Celcius. Ya. Di dalam kotoran dan tubuh unggas yang sakit, virus dapat bertahan lebih lama, tapi mati dalam pemanasan 60 derajat Celcius selama 30 menit. Ini maknanya apa? Ketika kita tidak mengolah makanan, ya khususnya ini hewan ternak ya, misalkan unggas ya, misalkan kita masak ayam ya atau bebek yang sudah terinfeksi dengan avian flu ini ya tidak direbus selama lebih dari 60 menit tadi dikatakan selama 30 menit lebih dari 30 menit dan suhu derajat pemanasannya itu harus lebih dari 60 derajat untuk memastikan bahwa avian flu ini ya sudah memang benar-benar mati gitu ya. Jadi kalau misalkan kita mengkonsumsi yang mentah atau setengah matang, nah ini yang agak khawatir ya ini masih ada dan juga telur yang dihasilkan oleh unggas telur bebek atau telur ayam ya atau telur burung puyuh misalnya ya ini yang tidak dimasak atau tidak diolah dengan matang yang kita tahu bahwa itu dikeluarkan melalui apa namanya anus gitu ya karena itu kan prosesnya bersama dengan feses dia keluar telurnya itu. Nah, itu kan kotor, ada kotorannya dan kotorannya itu ada virusnya ini. Nah, ini yang bisa membahayakan orang yang mengkonsumsinya dan bisa menderita seperti itu ya. Virus A atau avian influenza ini memiliki masa inkubasi 1 sampai 3 hari bahkan bisa sampai dengan beberapa hari. Cara penyebaran dari SARS itu menular dari manusia ke manusia dengan masa inkubasi sekitar 3 sampai 7 hari bahkan sampai dengan 14 hari. Oleh karena itu, kenapa pasien dengan COVID atau suspek itu harus dilakukan isolasi mandiri selama 14 hari. Karena untuk melihat masa inkubasi virus ini gitu ya, apakah memang terlihat dia itu ada memang endingnya dengan positif COVID atau tidak gitu ya. Selama itu pasien dapat mudah menularkan virus secara langsung. Jadi selama masa inkubasi ini sampai dengan 14 hari itu bisa menularkan secara aktif gitu ya. Makanya juga isolasi tidak boleh kemana-mana. Kemudian dapat secara aktif melalui droplet pernapasan yang mengandung virus ataupun penularan secara tidak langsung melalui kontak dengan benda-benda yang terkena droplet tersebut. Jadi misalkan bersin mengenai area meja, mejanya itu kepegang oleh kita yang tidak sakit, kita megang muka gitu ya. Nah, ini bisa masuk gitu ya melalui jalan napas atau kita biasanya mohon maaf ngupil misalnya ya, di mana tangan kita kotor. Nah, ini yang sering sekali itu bisa
kita terjangkit gitu ya penyakit dari, virus COVID ini. Adapun dugaan para ahli mengenai penularan virus melalui fekal oral tuh artinya dari anus ke mulut gitu ya. Penularan melalui mulut akibat dari benda, makanan, atau minuman yang telah terkontaminasi kotoran pasien ya, pasien dengan SARS-CoV-2 ini ditemukan ternyata ada ya, kejadian gitu. Jadi kayak penularan seperti typhoid ya, dari kotoran manusia yang tidak bersih, dia cuci tangannya, kemudian dia megang makanan, terus dia masuk melalui saluran pencernaan gitu ya. Nah, itu jadi terinfeksi ataupun dari aerosol. Aerosol itu berarti dari udara. Menurut WHO dari 2020 dan masih perlu dilakukan pengujian lebih lanjut. Nah, cara penyebaran dari avian flu ini sendiri itu bisa melalui kontak langsung dari unggas terinfeksi dengan hewan yang peka atau yang kondisinya sedang tidak baik gitu ya, sehingga mudah terinfeksi, melalui lendir yang berasal dari hidung dan mata hewan, ya melalui kotoran atau feses unggas yang terserang flu burung ini lewat manusia melalui sepatu dan pakaian yang terkontaminasi dengan virus, ya melalui pakan, air, dan peralatan kandang yang terkontaminasi, melalui udara karena memiliki peran penting dalam penularan dalam satu kandang, tetapi memiliki peran terbatas dalam penularan antar kandang. Jadi di dalam kandang itu kontak udara itu menjadi proses infeksi yang memang bisa terjadi. Melalui unggas air yang berperan sebagai sumber atau reservoir virus dari saluran intestinal dan dilepaskan melalui kotoran. Ini adalah cara penyebaran dari avian flu. Ya, sedangkan untuk manifestasi atau tanda dan gejalanya dilihat dari penyakit ini ya sama-sama mengalami kondisi demam. Ya, kemudian sama-sama mengalami nyeri tenggorokan, ya, kemudian pasiennya sama-sama mengalami batuk pilek, ya, ada keluhan demikian. Kemudian malaise itu pasien itu mengalami kelemahan, ya, pada kondisi SARS, ya. Kemudian sakit kepala, nyeri otot, dizziness, kaku otot, gitu ya. Dan kalau avian flu itu ada keluar lendir bening dari hidung, ya seperti kita pilek ya sebenarnya ini kondisinya ada disertai juga dengan diare dan muntah apabila imunitasnya ini sudah mulai semakin drop ya. Jadi dari gambarannya ini sebenarnya arahnya sama, menyerang ke arah sistem pernapasan, ya ada kondisi influenza di dalam kedua penyakit ini ya, ada batuk pilek di dalamnya. Mari kita lihat untuk patofisiologinya dari SARS-CoV-2. Hello everyone. Today in this video, we will discuss about the pathogenesis of coronavirus in detail. New research from China indicates that the novel coronavirus is also spread by fecal-oral transmission, not just by respiratory droplets or environmental contact. Among the key findings of the study, a significant portion of coronavirus patients experienced diarrhea, nausea, vomiting, and abdominal discomfort before an onset of respiratory symptoms. Second thing is, the viral RNA is detectable in fecal samples from suspected cases. That indicates that the virus sheds into the stool. If Nah, ini someone melalui goes to public penularan toilet fekal and oral shed the ya virus, dari then touches the feses kotoran surrounding manusia areas, yang tidak bersih and then ketika dia if other mencebok gitu ya, person comes kemudian in dia contact with makan that surface, atau they dia would inoculate themselves with the virus. mengurusi makanan orang gitu Second ya, way of kemudian transmission tangannya is nggak by bersih coughing and dan ini sneezing. bisa Respiratory menularkan gitu. Dan droplets ini can sedang dalam infect a penelitian person within a lebih radius of lanjut 3 to ya 6 telah feet. ditemukan di According to the tes type of manusia itu surface, memang ada jurnal temperature, or penelitiannya itu juga humidity of the mengatakan bahwa ada environment, ya the virus may ditemukan persist virus on a surface corona for ini ya. few hours or up to several Dan yang days. berikutnya adalah batuk New research bersin ya. saying that Ini it can potentially be yang airborne memang for 3 udah hours. pasti gitu If ya someone cough or penyebabnya dari sneezes droplet. and then someone walk through Ditemukan this memang area adanya within 3 virus hours, he SARS-CoV-2. or she can be inoculated with this virus. Nah, ini Now ketika ada let's see bersin, the batuk, pathogenesis of this orang yang di disease, luar how it actually dalam affects jarak our body. kurang lebih 2 meter It atau mostly ya involves our kurang dari respiratory itu 2 system. meter ya, Once the dia virus enters our terkena masuk respiratory ke saluran system, it pernapasan, loves to attack virus the alveoli. SARS-CoV-2-nya masuk ke Let's paru-paru zoom in this portion. dan inilah yang This terjadi is normal ya, anatomical structure replikasi of dari alveoli. virus itu Here you sendiri. can see these are
type 2 pneumocytes, and these are type 1 pneumocytes. Type 1 pneumocytes mainly help in gas exchange, and type 2 pneumocytes produce surfactant. As you know, that surfactant decreases the surface tension within the alveoli and prevent the alveoli to Nah, collapse. SARS-CoV-2 ini teman-teman dia COVID-19 merupakan virus mainly jenis kelompok attacks the dari type 2 pneumonia pneumocytes. atipikal. Here I have Ya, drawn a type 2 pneumonia itu terbagi pneumocyte. menjadi dua, Here this yang is the tipikal virus. sama yang atipikal. Nah, This virus have different type of SARS-CoV-2 spike ini proteins on ataupun it COVID ini and a merupakan positive jenis sense pneumonia yang single-stranded atipikal. RNA. Among these, some spike proteins are very important, like S spike proteins, because it can attach with the receptors present on the type 2 pneumocytes. These receptors are called ACE type 2 or angiotensin converting enzyme type 2. These receptors helps the virus to get into the cells. As soon as the virus gets into the cell, it releases its single-stranded RNA. This RNA molecule then hijack the host cell ribosome and start making different protein molecules. Those protein molecules are nothing but the different structural proteins of the virus itself. It also uses another Oke, gitu important kira-kira enzymes called ceritanya. Ya, ini RNA-dependent RNA polymerase. mekanisme With this enzyme, it can terjadinya synthesize more apa RNA namanya molecules. replikasi So dari this is virusnya. interesting. Mungkin kita They bisa have all skip. Kita lanjut ke avian flu ya, mohon disimak. This topic is bird flu. Nah, ini adalah Avian flu, avian flu, commonly di known mana as avian bird flu flu, ini is a disease biasa that disebut usually dengan occurs flu burung, inside birds, ya, yang often biasa causing severe terjadi problems di for the kalangan poultry unggas. industry. Ya, unggas dalam arti Flu is an ada influenza burung, variant that ada occurs inside ayam, both ya hewan domesticated ternak, and ya yang wild bisa birds. The very first terjangkit instances penyakit of dari bird avian flu flu were ini. reported in the Dan late ini dikatakan 1990s. ditemukan pertama Since kali itu then, di tahun several variants 90. have shown up in Ya, different parts of dan the sampai world. dengan sekarang ini The causes. terjadi di The beberapa key factor negara. to understand about bird flu is the fact that it predominantly occurs inside birds and is highly contagious for them. Although it typically originates in wild animals, it can make its way to domesticated birds. Its presence in human beings was discovered in Nah, ini adalah 1997 when the virusnya, gambarannya H5N1 strain secara was first mikroskopik reported in bentuknya a seperti person. ini, teman-teman, The virus makes H5N1 its way yang inside the ditemukan saliva and ya di excretions of tubuh birds. unggas, That makes it ya. incredibly hard to control, since domesticated birds Nah, often ini live in proximity, bisa nanti making the menyebabkan already kematian yang highly sangat contagious bird flu tinggi ya easy to spread. pada But how does the kondisi bird flu get unggas-unggas to yang humans? terinfeksi. The people Nah, most at bagaimana risk bisa can help tertular ke answer that. manusia? The population at risk of bird flu includes poultry farmers, a person Nah, exposed ini ya, to the infected birds, peternak traveling to an yang exposed memiliki area, unggas, yang merawat healthcare si unggas workers ini or yang household sangat members bisa dealing with infected berisiko patients, tinggi ya terkontak anyone who dengan enjoys avian flu ini. undercooked poultry or Selain eggs. itu juga yang This makes the bird mengkonsumsi flu a rare mengkonsumsi disease telur, for humans. mengkonsumsi unggas In yang fact, tadi since dikatakan 2003, tidak there have been a termasak total dengan of sempurna, 862 ya cases maka dia of bisa the terinfeksi H5N1 juga. influenza strain discovered inside humans from a total of 17 countries. That is low for a virus that is so dangerous. However, the bird flu is incredibly dangerous for human beings. Of the 862 cases reported in the last 18 years, 53% proved to be fatal. Although bird flu might not get to humans often, it proves to be incredibly dangerous when it does. Ya, ini penyakit The yang symptoms. mematikan ya, teman-teman, avian The flu initial ini. symptoms of bird flu Jadi, are often the same as a walaupun regular terlihatnya flu infection. sederhana, You might ya have a runny hanya batuk nose, pilek a saja sore di throat, awal, tapi and ternyata experience some lama-lama sneezing. bisa menyebabkan These pneumonia, symptoms can progress akhirnya pasien rapidly itu and bisa create meninggal serious dunia. complications, Lihat ya, such as demam high tinggi, fevers, weakness, kelemahan, aching muscles, chills, ya a sesak dry nafas, cough, batuk, nasal congestion, ya and kemudian fatigue. pilek, These ya, symptoms can increase the risk of dan bisa secondary infections, menyebabkan such as ear permasalahan pada infections, paru-paru pneumonia, dengan pneumonia, bronchitis. bronkitis, You ataupun might not infeksi feel the saluran need to telinga, consult a doctor dikatakan. at the start and may Nah, mistake ini it kita for a bisa regular flu melakukan infection. However, if you are at pengobatan risk from influenza, you sejak must dini seek ketika medical help sudah as mulai soon as the symptoms mengeluhkan start to become severe. keluhan-keluhan yang tadi. Treatment and protection. There is no actual vaccine for the bird flu, since the virus mutates in the same way as influenza.
Nah, However, untuk getting a flu influenza shot ini can decrease the sendiri, ya chances of avian infection flu, while ya also protecting the itu tidak ada development of pneumonia vaksinnya and other di serious manusia. secondary Tapi infections. kalau ke unggas ada, Treatment for ya a person dikatakan with ada. bird Tapi flu kalau untuk usually manusia belum involves ada. antiviral Yang ada medicine, hanya vaksin influenza such as biasa. Ya, zanamivir. kita bisa To protect yourself meminta from the dokter bird flu, untuk make sure menyuntikkan to ke keep kita away gitu ya from sebagai infected areas and preventifnya people and avoid ataupun dengan eating runny eggs obat-obatannya. or uncooked meat. If you work with poultry, make sure to have your birds tested regularly and take all necessary Nah, ini precautions kita akan when working. lihat lebih lanjut untuk pencegahannya ya nanti di slide berikutnya. Untuk pemeriksaan diagnostik ya yang menunjang avian flu dan SARS itu seperti yang kita ketahui ya sama-sama di sini sebenarnya ada kategori PCR ya untuk mendeteksi secara pasti apakah memang ini dilakukan swab ya di bagian nasal ataupun di oral ya untuk dideteksi apakah memang ada virus ini ya virus SARS-CoV-2 ataupun virus dari H5N1. Ya, kemudian ada ronsen, ya kemudian ada biakan darah, pulse oximetry untuk melihat kadar saturasi oksigen di dalam darah untuk penyakit SARS-CoV-2 karena memang dikatakan hasil studi lapangan menunjukkan bahwa penderita SARS-CoV-2 itu mengalami penurunan kadar saturasi oksigen di bawah 95%. Nah, ini yang perlu diantisipasi dan perlu dilihat ya. Nah, penata laksanaan dari SARS itu sendiri ya apabila penderita mengalami ya demam, kategorinya adalah demam ya lebih dari 38 derajat Celcius, ya harus segera dirujuk ke rumah sakit ya untuk mendapatkan penata laksanaan lebih lanjut entah itu dengan obat-obatan, entah itu dengan terapi oksigen ya yang perlu diperhatikan dan apakah perlu dilakukan isolasi di ruangan ya dalam perawatannya. Jadi ini perlu dilihat dan dipastikan kembali. Nah, kalau untuk avian flu itu sendiri ya dilakukan beberapa tindakan ini khususnya ini sebenarnya ke arah peternakannya itu sendiri ya. Peternakan kemudian peternaknya ya ini perlu dilakukan tindakan-tindakan lebih lanjut. Nah, depopulasi ini artinya dimatikan ya unggas-unggas yang berbahaya yang terinfeksi itu dibakar ya ataupun ditimbun ya dimasukkan ke dalam tanah gitu ya untuk menghindari apa namanya penyebarannya lebih lanjut ya tata laksana peternakan berarti harus lebih bersih, higienitas dari peternakan itu harus bagus, ya vaksin flu burung pada unggas, kemudian surveillance dan monitoring dilakukan di peternakan itu sendiri, pendidikan dan latihan untuk si peternaknya, ya diberikan edukasi, ya dan dilakukan karantina bagi peternak yang mengalami infeksi. Jadi jangan sampai ini menyebar menjadi lebih lanjut ya, sama seperti di posisi orang yang terinfeksi SARS-CoV-2 atau COVID ini harus dilakukan isolasi mandiri. Nah, oleh karena itu bisa disimpulkan bahwa penyakit SARS dan flu burung ini merupakan penyakit infeksi yang menyerang sistem pernapasan, di mana SARS merupakan kelompok pneumonia atipikal dan flu burung dapat menyebabkan juga terjadinya pneumonia. SARS dan flu burung dapat dicegah dan diobati sehingga penderita dapat sembuh total. Ya, lakukanlah tindakan pencegahan terhadap kedua penyakit infeksi ini secara dini. Ya, ingat, pencegahan lebih baik daripada mengobati. Yuk mari-mari kita bersama-sama ya melakukan tindakan preventif secara besar-besaran untuk menghindari penyakit infeksi SARS dan juga avian flu ini semakin beredar luas di tengah masyarakat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ini beberapa referensi yang saya gunakan. Cukup sekian dan terima kasih. Bila ada yang ingin ditanyakan, silakan bisa di kolom komentar. Dan sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya.